Ya pemirsa, postur kabinet siapa-siapa saja yang nanti akan menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan baru Prabowo Gibran ini tentu menjadi hak prerogatif dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun Gibran ternyata tidak menampik bahwa Presiden Joko Widodo juga memberikan masukan dalam susunan kabinet pemerintahan yang baru. Apa kira-kira masukan yang diberikan? Kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu ada Bang Habibur Rahman dari Gerindra. Bang Habib, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang? Yo. Dan juga ada Kang Ujang Komarudin, pengamat politik kita. Kang Ujang, sehat Kang? Sehat, sudah ketawa-ketawa aja Kang Ujang ya. Dan salam. Dan juga bergabung bersama kita ada Pak Johannes Joko, tenaga ahli utama KSP. Pak Joko, selamat malam. Selamat malam Mbak Ken, selamat malam Om Dewan, selamat malam Selamat malam Om Joko. Sudah Om Dewan ini ya Bang Habib. Memang Pak Prabowo betul bertanya kepada Pak Jokowi menanyakan masukan-masukan untuk susunan kabinet di pemerintahan yang baru. Ya, saya tidak tahu persis ya perkejadiannya seperti apa, tapi saya bisa memperkirakan berdasarkan karakter dan track record kedua tokoh bangsa ini. Ya. Mereka adalah tokoh bangsa yang tahu posisi masing-masing, ya, tahu konstitusi juga, sehingga benar apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak akan mungkin memaksa, mencawe-cawe, ya kan, mengintervensi, ya. Tapi kalau ditanya tentu beliau akan menjawab. Hal yang sama juga tentu berlaku bagi Pak Prabowo. Beliau paham banget bahwa tanggung jawab penentuan komposisi kabinet nama-namanya itu ada pada beliau. Tapi tempat terdekat, orang terdekat untuk menanyakan sebetulnya adalah memang Pak Jokowi. Kenapa? Karena kita bicara keberlanjutan. Ya. Program hilirisasi misalnya. Program penyediaan pangan untuk rakyat. Ya kan? Dimulai misalnya waktu kemarin itu kan food estate. Sekarang ada program makan bergizi untuk anak-anak. Ya, ini kan keberlanjutan dari program-programnya Pak Jokowi. Tentu Pak Jokowi sebagai pucuk pimpinan waktu itu tahu banget hambatan, tantangan, kendala-kendalanya seperti apa. Ya. Nah ditambah lagi yang lebih konkret kan, waktu acara Rakernas Partai Gerindra, kita semua saksikan Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi ini menteri-menteri Bapak ini orang-orang baik. Ya. Tak heran seandainya saya mohon izin seandainya nanti ada sebagian di antara mereka yang ada di kabinet saya. Itu disampaikan secara lugas oleh Pak Prabowo. Nah tapi jangan dipahami ini bentuk cawe-cawenya Pak Jokowi. Karena kan Pak Prabowo ada di kabinet, Pak Prabowo, ya, di kabinet yang sama. Ya sebagaimana praktek di kita juga ya. Ada yang berlaku yang namanya referensi. Ya, misalnya saya menanyakan orang yang sudah saya timbang-timbang untuk saya pilih saya misalnya di komisi lah ya, misalnya saya ketua komisi ya kan, saya memilih staf, saya nanyakan ke pendahulu saya, ini gimana ibu ini, bapak ini bagaimana, oh bagus bro, dilanjut, kurang lebih itu namanya referensi. Padahal saya juga sudah tahu karena saya memang ada di komisi ini sejak beberapa waktu yang lalu kan ya, sehingga itu menguatkan ya. Tapi memang saya menduga kemungkinan besar memang ada beberapa menteri ya yang di kabinetnya Pak Jokowi berlanjut karena itu sudah disampaikan secara lugas oleh Pak Prabowo. Berarti betul ya Bang Habib ya, Pak Prabowo ada kesempatan juga kemarin menyampaikan pertanyaan, meminta referensi dari Pak Jokowi. Saya pikir itu hal yang amat wajar ya kalau memang terjadi ya. Saya nggak bisa mengkonfirmasi betul atau tidak. Tapi kalau Pak Prabowo menanyakan, saya sih kayaknya sur dengan Mr. A di Kementerian A. Bagaimana Pak menurut Bapak? Menurut saya itu hal yang amat wajar. Untung belum keceplosan. Tadi pakainya Mr. A ya Kang Ujang ya. Tapi kita coba tanya ke Pak Joko. Pak Joko, ini kita pengen konfirmasi. Memang momen kedekatan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini kan beberapa kali terlihat. Tapi yang terakhir Selasa kemarin ini sempat santap malam bersama, one on one nih. Apakah itu juga agendanya Pak Jokowi memberikan jawaban atas pertanyaan referensi menteri-menteri yang akan digunakan atau akan membantu Presiden Prabowo atau Presiden terpilih ini? Ya kalau terkait pertemuan kemarin Pak Presiden Jokowi dengan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo, detail isi apa yang dibicarakan saya pikir, saya meyakini hanya beliau berdua begitu Mbak yang tahu apa yang
bicarakan dalam pertemuan itu begitu. Karena ya sekali lagi beliau berdua itu kan sering membangun komunikasi begitu, baik dalam peristiwa formal maupun informal, baik dalam situasi-situasi kenegaraan ataupun di tempat-tempat yang memang beliau berdua nyaman untuk berkomunikasi. Kalau bagi saya yang penting ini sih Mbak ya, catatan garis bawahnya bukan masalah pertemuannya, bukan masalah kabinet apa yang apakah mendapat masukan atau tidak mendapat masukan atau cawe-cawe atau tidak cawe-cawe. Saya meyakini bahwa seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi bahwa beliau sangat menghargai sekali yang namanya hak prerogatif presiden karena beliau pernah mengalami, beliau merasakan bagaimana hak prerogatif itu harus digunakan. Maka pada titik itu Pak Presiden Jokowi pasti amat sangat menghormati keputusan apapun dan pilihan dan kebebasan Pak Presiden terpilih untuk menyusun kabinetnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kok lebih senang kita melihat semua proses hari ini, apa yang terjadi hari ini sebagai sebuah rasa bersyukur gitu Mbak. Ini harus kita syukuri situasi transisi kepemimpinan nasional hari ini yang dalam catatan kami kok dalam sejarah modern bangsa ini transisi kepemimpinan yang luar biasa, lancar, baik antara yang lama dan yang baru itu komunikasinya sangat intens sekali. Kemudian masyarakat ini bisa menjadi legasi kita bersama, legasi bangsa ini bahwa ya memang harusnya transisi kepemimpinan itu harus seperti ini karena ini bisa terjadi karena beliau berdua baik Pak Presiden Jokowi maupun Pak Presiden Prabowo, Presiden terpilih Pak Prabowo itu betul-betul memiliki komitmen kebangsaan, komitmen kerakyatan, bagaimana mengedepankan bangsa dan negara ini, termasuk juga kalau misalnya kita mau setback mundur 5 tahun yang lalu, saya kok nggak bisa membayangkan Mbak kalau seandainya 5 tahun yang lalu kebesaran beliau berdua untuk tidak bersama-sama mengawal bangsa ini ketika pandemi COVID itu saya nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Saya lebih suka kita melihat ke situ begitu Mbak. Kalau kita melihat proses transisi yang smooth, berjalan baik, ini tentunya ada keberlanjutan yang ingin diteruskan atau bisa kita garis bawahi di situ. Nah, kalau bicara soal keberlanjutan Pak Joko, artinya sudah pasti dong ada hal-hal yang juga diwariskan atau dititipkan dari Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo, apa saja? Ya kalau kita lihat dalam programnya Pak Presiden Jokowi selama 10 tahun itu kan jelas sekali Mbak. Periode pertama beliau fokus, Pak Presiden Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur, pemerataan Indonesia sentris di berbagai wilayah begitu. Kemudian target di periode kedua tentang pengembangan sumber daya manusia. Tetapi karena pada waktu itu COVID sempat jeda tertunda 2-3 tahun, ya kalau saya melihat program-program apa yang dicanangkan oleh Pak Presiden terpilih ini, Pak Prabowo, makan siang gratis, kemudian penguatan sumber daya manusia, tampaknya itu menjadi keyakinan kami adalah keberlanjutan yang pasti akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan timnya gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga hari ini selain karena tantangan kondisi geopolitik, kita juga menghadapi tantangan bonus demografi itu yang harus kita jawab, dan pada tantangan bonus demografi itu butuh nantinya sumber daya manusia yang berkualitas begitu, dan itulah yang saat ini sama-sama menjadi fokus dari apa yang terus disampaikan oleh Pak Prabowo dan timnya untuk mengawal itu Mbak. Oke, baik, itu PR atau catatan yang diwariskan Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kang Ujang, ini kalau melihat keberlanjutan, apakah keberlanjutannya juga sampai pada struktur ataupun juga susunan kabinet para menteri yang nanti akan membantu Pak Prabowo, atau Pak Prabowo sudah firm sebenarnya dengan pilihannya sendiri? Ya, saya percaya ya, dalam sebuah pidato Pak Prabowo mengatakan bahwa kabinetnya nanti 50% akan diisi oleh muka-muka lama, artinya dari kabinet Pak Jokowi Maruf Amin. Dan tadi juga dikonfirmasi kan oleh Bang Habib, mungkin ada setengahnya gitu, atau ada beberapa yang memang akan mengisi katakanlah wajah baru kabinet Pak Prabowo Gibran. Saya sih melihatnya sesuatu yang positif ya, ketika misalkan ukurannya adalah mereka yang masuk kabinet Prabowo Gibran ukurannya misalkan kinerjanya bagus, punya pengalaman yang baik. Ini kan perlu ditransformasikan dalam kabinet yang baru nanti. Oleh karena itu ya perlu tadi kalau memang Pak Prabowo ingin mengisi kabinet barunya dengan wajah lama, dengan katakanlah kabinet yang di bawah Pak Jokowi ya,
maka dicari orang-orang yang bisa bekerja dengan baik. Kalau saya sih bicara kriteria lah, tentu kan tadi bisa diuji kita, bisa dinilai mana menteri-menteri yang punya kapasitas, gitu, punya keahlian, yang memang tadi dalam 5 tahun terakhir ini, atau kalau 2 kali jadi menteri, katakan menterinya, memang betul-betul kinerjanya baik. Kan bisa diukur itu, ada ukurannya. Dan selama ini kan yang mengukur juga ada KSP, ada publik yang bisa menilai, oh menteri ini bagus, ini layak, tidak. Nah oleh karena itu ini menjadi pertimbangan. Tapi kalau kita kaitkan juga dengan Pak Prabowo yang menginginkan misalkan pemerintahnya tidak akan korupsi, lalu jangan main-main ya dengan anggaran APBD itu penting. Yang harus kita bangun adalah sosok figur, kalau saya kriterianya siapa? Tentu yang berintegritas. Ini penting. Karena kita mohon maaf musuh bangsa ini kan korupsi. Jadi orang yang berintegritas ini diberi ruang baik dari tokoh yang lama di kabinet Pak Jokowi maupun tokoh yang baru untuk bisa mengisi kabinet Pak Prabowo ini penting. Yang kedua kapabilitas atau kapasitas. Prabowo selalu menginginkan zakon kabinet, maka disitulah keahlian, kepakaran orang itu dibutuhkan dalam konteks mempunyai keahlian di bidangnya. Jadi ya kalau bicara, saya mohon maaf orang santri ya, biasa pesantren bahkan. Kan biasa kalau kita dalam ada suatu istilah muprodat itu mengatakan kalau suatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi kalau kementerian itu tidak diisi orang-orang yang punya kapasitas yang baik, yang ahli yang bagus, ya akan hancur itu kementerian itu. Yang ketiga, saya rasa punya loyalitas yang tinggi ya. Jadi kalau misalkan menteri itu diambil dari partai, direkomendasi oleh ketua umum, maka loyalitas itu bukan lagi kepada ketua umum partai, bukan lagi, mohon maaf Bang Habib ya, menjadi lumbung uang untuk partai, tetapi bagaimana loyalitas kepada presiden, kepada kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Ini harus dimulai. Nah, oleh karena itu momentum Pak Prabowo kabinetnya menjadi tonggak dasar agar semua bisa berubah gitu, berubah kepada yang lebih baik. Yang keempat, catatan saya tentu kalau seorang menteri ya perlu dia juga harus punya kapasitas untuk bisa berkomunikasi dengan elit, dengan publik juga. Karena kemarin Pak JK mengkritik ada menteri yang tidak datang ke kantor, ke bawah juga tidak turun. Ini bagaimana? Oleh karena itu ini kan dievaluasi dengan sedemikian rupa sehingga format ideal kabinet Prabowo itu terbentuk begitu. Entah nanti diambil dari postur kabinet yang lama dari Pak Jokowi atau nanti kombinasi dengan wajah-wajah yang baru begitu. Oke, sejumlah tantangan, sejumlah PR untuk negara Indonesia dan juga program kerja tentu sudah dititipkan dari Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah juga termasuk menitipkan menteri-menteri yang lama di Presiden Jokowi untuk bisa bergabung di pemerintahan yang baru? Nanti dijawab pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda. Ya, kembali kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Bang Habib, kalau kita bicara soal keberlanjutan, legacy dari Presiden Jokowi, apakah ini juga termasuk menteri-menteri yang sebelumnya ada di kabinet Presiden Jokowi dan juga Pak Ma'ruf Amin dititipkan juga nanti di masa pemerintahan yang baru? Ya mungkin saja, tapi bahasanya dan praktiknya itu bukan titipan. Jadi titipan itu kan ada sikap yang aktif dari presiden terdahulu kepada penerusnya, oh ini harus dipakai, ini coba dipasang di kementerian ini. Itu saya yakin tidak akan terjadi. Tapi kalau dalam konteks referensi, ya sangat mungkin. Pak Prabowo kan dalam satu kabinet dengan orang-orang yang saat ini menjadi menterinya Jokowi juga. Dalam berinteraksi kan Pak Prabowo tahu ya kan kinerja dan karakter masing-masing, bisa menilai sendiri gitu kan. Oh ini cocok nih kalau ikut saya, oh ini cocok. Nah itu saya pikir sangat mungkin terjadi ya. Tambah lagi Pak Prabowo berkomunikasi dengan Pak Jokowi dalam konteks yaitu tadi referensi. Ya kan? Yang pasti yang lebih tahu tentu Pak Jokowi daripada Pak Prabowo. Siapa-siapa yang menjadikan referensi? Nah, kita nggak tahu ya, orangnya nggak tahu, tapi pasti kan nanya, oh si A gitu kan bagaimana? Oh itu bagus Pak, rajin orangnya ya kan ya, kredibel, lain sebagainya gitu kan. Itu menurut saya sih mungkin terjadi ya. Jadi sifatnya referensi dan memvalidasi apa yang sudah menjadi pilihan Prabowo. Persis. Kurang lebih itu mirip-mirip seperti itu. Ya. Dan susunan kabinetnya porsinya atau strukturnya ini sudah ketemu belum sih Bang Habib? 44K, 46K? Saya pikir pasti sudah. Ya, tapi yang tahu cuma Pak Prabowo saat ini. Kalau toh saya tahu, saya dilarang untuk menyampaikan gitu. Jadi itu sudah ada ya. Sudah 100% kah Bang Habib? Kalau 100% saya nggak tahu ya, tapi mungkin hampir ya. Karena kan waktu tinggal dekat ya.
pasti sih sudah kemungkinan besar nih garis bawahnya sudah dipanggil, sudah komunikasi, kemungkinan besar. Ini sebagaimana praktek periode-periode sebelumnya seperti itu. Soalnya kan katanya sudah ada tahap fit and proper test sendiri yang dilangsungkan oleh Pak Prabowo dan juga tim. Tidak seperti fit and proper test di DPR mungkin kan ya, tapi ada bentuk komunikasi. Saya menduga seperti itu. Oke. Pak Joko, ini referensi yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto ini sampai sedetail siapa-siapa saja nama menterinya? Hanya Pak Presiden Jokowi yang tahu itu, Mbak. Sama seperti Pak Habib cerita itu. Jadi sekali lagi kalau mengenai hal-hal seperti itu, nama, apakah bagaimana prosesnya dan segala macam, kok saya membayangkan sama seperti Bang Habib sampaikan tadi, Pak Prabowo itu kan juga kolega menteri-menteri yang sekarang itu kan koleganya persis. Pak Presiden terpilih Pak Prabowo, ibarat teman itu teman satu kelas yang selalu tahu dinamikanya, kemampuannya, kapasitasnya, begitu Mbak. Dan sekali lagi kalau dalam posisi Pak Presiden Jokowi kok saya meyakini beliau tidak dalam posisi aktif menawar-nawarkan begitu Mbak, tetapi kalau misalnya diminta kan itu juga sudah ditegaskan kan oleh Pak Presiden Jokowi, ya kalau memang diminta oleh Pak Presiden terpilih maka beliau akan memberikan masukan. Tetapi sekali lagi, hak prerogatifnya itu betul-betul dihormati, hak prerogatifnya hanya milik Presiden terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto. Itu Mbak. Oke, artinya tidak ada itu unsur-unsur memaksakan bahwa Presiden Jokowi ini memberikan masukan ini, tapi harus ada di pemerintahan yang baru, tidak dijamin tidak ada hal itu ya Pak Joko ya? Ya, saya meyakini seperti itu Mbak, karena bagaimanapun kan Pak Presiden Jokowi, beliau kan selama 2 periode menjadi presiden, beliau memiliki hak prerogatif, dan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih juga punya hak prerogatif untuk menyusun ke depannya, maka hak itu yang harus sama-sama kita hormati, bukan hanya orang per orang menghormati hak itu, tapi seluruh bangsa ini harus menghormati hak itu dan memberikan kesempatan penuh kepada Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto untuk menentukan timnya, personilnya, mana-mana yang memang itu bisa menjadi bagian kapal besar untuk melayani bangsa dan negara ini selama 5 tahun ke depan. Itu Mbak. Oke. Pak Joko, kalau tadi kan Kang Ujang menyampaikan ada sejumlah indikator yang kemudian bisa dijadikan standar ya dalam memilih siapa saja yang nanti akan membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kira-kira kalau Pak Joko melihat Presiden Jokowi ini memberikan referensi sejauh mana sih, indikator menteri-menteri seperti apa sih yang kemudian diberikan saran oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo? Enggak, saya tidak bisa berandai-andai ya Mbak ya, karena memang selama ini komunikasi kalau terkait hal itu adalah komunikasi personal antara Pak Presiden Jokowi dengan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo. Jadi kita pun semua di seluruh jajaran di jajaran pemerintahannya Pak Presiden Jokowi juga tidak mengetahui Mbak, sama itu seperti hak prerogatif beliau untuk menyusun kabinet gitu pada pemerintahan ini. Oke, Kang Ujang, ini kalau kita lihat transisinya smooth. Apakah betul-betul memang senada dan seirama banget nih Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo? Atau ada nilai-nilai lain yang ingin juga diangkat oleh seorang Prabowo Subianto, Presiden terpilih kita, dalam nanti memilih siapa-siapa saja yang akan membantunya? Ya, kita jaga pertama soal transisi pemerintahan. Kita jaga lah, jangan sampai kondisi global yang semakin sulit, perang terjadi di mana-mana di Timur Tengah. Ini kan berefek juga kepada kita. Oleh karena itu kita jaga nih pemerintahan sehingga Pak Prabowo 20 Oktober dilantik itu agar semuanya berjalan dengan mulus. Ini komitmen kebangsaan bersama seluruh rakyat Indonesia, kita jaga lah. Yang kedua soal formasi kabinet, saya meyakini dan saya husnudon saja kepada Pak Prabowo, yang meyakini Pak Prabowo punya pengalaman yang panjang dalam konteks pemerintahan, walaupun Pak Prabowo jadi menterinya baru 1 periode, tapi sebelumnya kan bagaimana 2009 kalah, 2014 kalah, ya 2019 kalah, ini kan pengalaman yang panjang dalam konteks untuk bisa menilai kabinet-kabinet di pemerintahan presiden-presiden sebelumnya. Oleh karena itu saya meyakini Pak Prabowo punya nalar yang rasional dalam konteks untuk mencari figur yang cocok, yang pas untuk membantu beliau. Nah ini saya yakin karena sudah dipanggilin kan, sudah dipanggil ke Hambalang, dan itu
formatnya mirip, tetapi memang lebih cepat bergerak. Karena kalau kita melihat formasi Pak Jokowi yang lalu, itu dipanggil ketika Pak Jokowi sudah dilantik. Dan menteri itu dilantiknya kalau nggak salah tanggal 23 Oktober. Saya punya senior menteri juga, saya dilantik 23 Oktober. Artinya Pak Prabowo hari ini langsung kan gercep ya, gerak cepat di masa transisi ini sudah memanggil siapa-siapa figur yang layak ya, dari profesional maupun katakanlah dari keterwakilan partai politik yang direkomendasikan oleh partai untuk bisa dijadikan sebagai the dream team ya, kabinet yang memang betul-betul untuk menopang kinerja Pak Presiden ke depan. Ini menjadi penting. Kalau saya tetap, kalau kita bicara soal kabinet harus figurnya dan kriterianya harus jelas, standarnya, ukurannya harus jelas. Sehingga apa? Sehingga kita akan bisa menilai kinerjanya. Kalau misalkan kementerian, menteri katakanlah menteri perumahan rakyat diisi oleh orang-orang tidak kompeten kan menjadi persoalan. Ini kan menjadi pertanyaan publik. Oleh karena itu Pak Prabowo tidak akan gambling ya, tidak akan beradu nasib dalam konteks itu. Pasti akan berbicara rasional dalam menata komposisi kabinetnya itu nanti. Saya yakin, saya punya husnudon, punya optimisme dalam konteks pembangunan di bawah Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Dalam konteks fondasinya adalah mencari figur yang tepat untuk mengisi formasi kabinet Pak Prabowo. Oke, itulah keseriusan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memilih figur-figur siapa saja yang akan masuk dalam susunan kabinet pemerintahan yang baru dan apakah akan diumumkan langsung usai pelantikan Presiden terpilih kita Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka atau plus satu hari setelahnya. Nanti akan dijawab pemirsa sesaat lagi. Oke, nah kita masih membahas mengenai masukan-masukan ataupun referensi yang mungkin diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bang Habib, sejauh ini kan tinggal countdown nih, menghitung hari ya menuju hari pelantikan Presiden terpilih dan juga Wapres terpilih Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Nah, ini nanti menteri-menterinya akan diumumkan tanggal 20, dilantik langsung tanggal 21 atau seperti apa? Saya nggak tahu ya, tapi pasti cepat ya. Karena itu kan pelantikan sebagai presiden pagi loh, jam 10. Apa saya baca tadi di undangan kan, jam 10 pagi kita sudah ada di gedung MPR itu jam 8, jam 10. Berarti kan makan siang itu sudah selesai jam 11. Ada waktu yang cukup panjang antara jam 1 ya setelah makan siang sampai jam 6. Malam itu kan ada makan malam. Selesai ya Pak Prabowo dengan tamu-tamu negara yang hadir itu kan ada berapa kepala negara. Mungkin itu bisa saja, ini mungkin ya, ada slot waktu yang cukup panjang. Ya, kemungkinan bisa begitu, tapi nggak tahu ya, bisa besoknya juga kan, bisa 21, 22 juga bisa, 23 ya waktu kan ya. Kemarin 23 juga bisa. Ya. Oke, tapi sudah 100% kan Bang Habib? Karena kalau saya baca-baca katanya Mas Gibran ini kayaknya udah 100% kok kalau kita bicara soal personil susunan kabinet nih. Belum hampir kata Mas Gibran ya. Ya, tapi kita nggak tahu berapa persentasenya berapa. Tapi sudah siap ya tentunya ya. Tinggal saya menunggu pikir diumumkan aja. Atau masih ada mau tanya pasti lagi ke Pak Jokowi atau gimana tuh? Barang beginian juga kan kadang-kadang ada last minute juga ya, ada yang satu pos misalnya baru last minute juga mungkin bisa baru selesai ya. Oke. Pak Joko, ini kalau dari Presiden Joko Widodo yang juga tinggal menunggu hari ya, mungkin sejumlah agenda perpisahan ini kan juga sudah dilakukan, tapi nanti juga akan hadir pula kan di pelantikan Presiden dan Wapres terpilih. Nah ini kira-kira di hari-hari akhir ini juga tetap akan ikut mengawal sebagai rangkanya ini keberlanjutan, nanti siapa-siapa saja yang akan masuk dalam formasi susunan kabinet pemerintahan yang baru atau betul-betul ya sudah ini menjadi ranah Pak Prabowo? Ya ini ya Mbak Ken ya, kalau saya sih ngelihatnya begini Mbak, ketika sidang kabinet paripurna yang terakhir itu kan ada berbagai arahan. Setidaknya ada 2 arahan yang penting begitu. Arahan untuk memberikan dukungan kepada presiden terpilih agar seluruh program-programnya itu bisa segera setelah beliau dilantik bisa langsung dieksekusi. Dan yang kedua menjaga stabilitas keamanan sosial dan ekonomi. Sehingga kalau ditanya apakah ini mengawal terkait dengan personil dan segala macam, saya pikir kok enggak ya.
Tapi kalau mengawal terkait bagaimana mensukseskan agar pemerintahan Pak Presiden Prabowo berikutnya itu bisa betul-betul tanpa harus ada jeda, bisa langsung gaspol, itu fokusnya di situ gitu Mbak. Karena bagaimanapun seperti tadi yang Kang Ujang sampaikan, tantangan kita ini kan tidak mudah begitu. Ada kondisi geopolitik, belum lagi situasi-situasi yang lain yang memang ini saat ini butuh kerja-kerja cepat, dan selama ini juga timnya Pak Prabowo itu juga sudah membangun komunikasi dengan berbagai kementerian dan lembaga sehingga peta permasalahan, pokok permasalahan itu bisa langsung diidentifikasi dan bisa langsung dicarikan solusi-solusinya sesuai dengan arahan Pak Presiden Jokowi ketika kemarin dalam sidang kabinet paripurna, sehingga ini yang harus sama-sama kita jadikan catatan untuk legasi bangsa ini ke depan begitu Mbak, bahwa pola dan cara transisi ini, kalau transisinya itu kan narasi besarnya, tetapi bagaimana teknisnya, caranya itu yang perlu kita mungkin ini bisa dipakai sebagai sebuah pola ke depan begitu, pola kerja ke depan, sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa setiap transisi kepemimpinan nasional itu tidak selalu menimbulkan kekhawatiran, tetapi setiap transisi kepemimpinan nasional itu bisa membangun optimisme baru begitu. Oke, Pak Joko, nanti di tanggal 20 Oktober pada saat pelantikan ini sudah ada agenda apa saja di istana? Kalau yang saya dengar ya Mbak ya, agenda tidak selain hanya istilahnya ya serah terima itu ya sambut datang itu ya dari setelah pelantikan di DPR ya Pak Presiden Jokowi memberikan kepada di istana itu kepada Pak Prabowo, setelah itu beliau langsung kembali kok ke Solo seperti yang disampaikan gitu Mbak. Oke, baik Bang Habib, ini tadi mumpung nih keinget juga. Jadi dari pembahasan kita itu yang menjadi kriteria utama Pak Prabowo dan Mas Gibran ini nanti untuk menentukan siapa yang akan membantunya dalam kabinet itu apa saja sih sebenarnya? Itu beliau yang tahu tuh, Pak Prabowo. Kita hanya tentu kriteria umum ya, kredibilitas, kapabilitas, kapasitasnya, latar belakang keilmuannya, backgroundnya juga. Tapi secara detail tentu Pak Prabowo yang tahu. Yang penting adalah orang-orang yang bisa menjalankan visi misi program ya, cita-cita program-program aksi yang dibuat oleh Pak Prabowo waktu kampanye kemarin. Prosentasenya kalau dari kabinet yang ada di Pak Jokowi akan digunakan di Pak Prabowo berapa persen tuh? Itu kita juga belum tahu lah berapa persen. Kita lihat, tunggu saja nanti. Ya. Kita tunggu ya. Ini menantinya yang gemes nih Kang Ujang. Kira-kira berapa persen? Apakah cukup banyak nih kalau Kang Ujang melihatnya? Kalau sudah senada seirama gini, referensinya akan banyak digunakan kah dari Pak Jokowi oleh Pak Prabowo, Kang Ujang? Saya tetap bicara referensi ya. Referensinya pidato Pak Prabowo kan mengatakan hampir 50%. Bahkan 50%. Ya kita percaya saja, apakah nanti betul-betul seperti itu atau seperti apa, tentu kita tunggu. Karena bagaimanapun saya tetap berharap bahwa berapapun presentasinya ya dari wajah kabinet yang lama, itu harus dicari yang terseleksi, yang betul-betul kinerjanya sudah bagus. Jangan sampai yang tidak bagus diambil lagi, ini menjadi persoalan. Jadi tetap berpacu pada nilai atau kinerja yang sudah dilakukan oleh menteri yang lama tersebut di kabinet Pak Jokowi. Dan tadi Pak Prabowo sudah paham 5 tahun bersama-sama ya, satu meja, satu ruangan, mungkin juga satu pemikiran tadi Pak Prabowo untuk bisa mengajak ya, yang katakanlah mereka-mereka yang dianggap layak untuk bisa langsung gaspol bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Saya percaya karena ini pertaruhan Pak Prabowo dari secara jatuh bangun ya, 4 kali maju katakanlah, menang hari ini tentu pertaruhannya tadi kepentingan garis lurus untuk masyarakat, bangsa dan negara. Makanya publik surveinya pun tinggi, harapannya optimismenya tinggi kepada Pak Prabowo. Nah itu harus disambut oleh Pak Prabowo dengan membangun postur kabinet yang oke kalau bahasa saya, kalau anak muda. Artinya oke mengambil yang lama yang bagus, oke juga mengambil yang baru yang juga sama-sama bagus. Agar apa? Nanti kombinasi, kalau bahasa saya the dream team ya, kabinet itu betul-betul dipercaya oleh publik.
ketika kepercayaan publik tinggi, maka Pak Prabowo akan bisa melakukan kinerja-kinerja yang terbaik untuk bangsa ini. Saya yakin. Tapi dari sejumlah kriteria ataupun indikator tadi yang sudah disampaikan Kang Ujang juga ya, berintegritas, capable, dan yang lain-lain itulah. Nah ini kira-kira nanti porsinya akan seperti apa? Jumlahnya akan sebesar apa sih Kang Ujang? Karena kan yang mendukung di belakangnya kemarin juga banyak loh Kang Ujang. Saya nggak tahu, yang tahu justru Bang Habib ya. Karena saya tentu hanya mengamati dari pemberitaan yang muncul, bahkan paling juga investigasi kecil-kecilan, berteman dengan para pejabat gitu, sehingga ya tahu informasi kecil-kecil ya tipis-tipis gitu. Tapi saya tidak bisa mengatakan itu karena itu adalah spekulasi, tidak bisa dipertanggungjawabkan karena otoritas informasi itu datang harus dari Pak Prabowo ataupun orang yang ditunjuk ya kan untuk mengutarakan itu begitu. Oke. Jadi di masa penantian sampai pelantikan nanti ini masyarakat diminta untuk menjawab teka-teki, mungkin juga spill tipis-tipis dari pidato Pak Jokowi atau mungkin Pak Prabowo ini ya untuk menerka-nerka bagaimana kemudian nanti struktur formasi kabinet di pemerintahan yang baru. Tapi semua kembali menjadi hak prerogatif ya dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Bang Habibur Rahman, Kang Ujang, Pak Joko malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tunggu nanti di hari pelantikan 20 Oktober 2024. Dan tentunya pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali bersama dengan Caca Anissa. Ya benar sekali Ken Ana, pemirsa sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali dengan kabar mengenai belusukan dan juga temu warga menjadi strategi kampanye termasuk bagi 3 paslon calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sesaat lagi.